70 ke atas ya, itu sudah usia old generation. It's too young to be old, too old to be young gitu. Tapi yang meninggal kan juga nggak tahu ya. Jadi berpesan sudah mulai landing, siap-siap ya, sudah siap-siap. Kita ridho lah, kuncinya penuh syukur. Alhamdulillah. Jangan lupa, situasi apapun masih lebih banyak yang harus disyukuri. Jangan isinya tiap hari itu komplain, marah, aduh enggak. Kita syukuri dengan hati yang jernih, kita syukuri. Dan don't be a garbage collector. Jangan jadi pengumpul sampah disimpan di pikiran hati kita. Lelah, sakit, jangan. Usia udah tua itu jangan. Allah memberikan satu anugerah hati, pikiran kita jaga kebersihannya. Isi yang baik tadi. Ada impact exercise. Jangan kita isi, kita menjadi garbage collector. Banyak sekali di medsos itu sampah-sampah. Ngapain kita punguti, kita kumpulkan? Jangan. Terima kasih kepada Maulid Hidayat. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Bapak. Baiklah, untuk acara selanjutnya kami mengundang Bapak Michael Sumarjanto, Wakil Ketua Bima Sena, untuk memberikan sambutannya mewakili keluarga besar almarhum Bapak Profesor Dr. Soekarno. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu. Hari ini kita mengenang 40 hari berpulangnya Bapak Suroto sebagai pendiri dan ketua dari Bima Sena Energi dan Perkumpulan Energi dan beliau itu, dan saya menjadi wakil beliau di dalam perkumpulan tersebut, selalu menginginkan sesuatu hal yang tertib dan rapi. Dan bila menginginkan mengundang seorang atau mengundang rapat, selalu tepat waktu. Ini salah satu ciri kedisiplinan dari beliau. Bahkan 5 tahun yang lalu beliau telah menuliskan minta satu amanah yang dinotariskan. Apabila nanti waktu yang sudah tiba, beliau ingin melakukan ini dan ini. Salah satunya adalah pada 5 tahun yang lalu beliau mengamanahkan mohon untuk dimakamkan di Wonosobo, sebuah makam keluarga di sana. Tapi kemudian dengan perkembangan waktu, ada COVID dan segala macam, beliau menyadari bahwa itu akan memberatkan banyak pihak, sehingga beliau merubah amanah tersebut dan beliau bersedia untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Dan ini adalah salah satu bentuk yang beliau inginkan agar kita semua tidak terbebani dan semua bisa berjalan dengan rapi dan tertib. Termasuk malam ini yang mengundang Profesor Kamarudin Hidayat, itu juga sudah dituliskan dalam notaris tadi, Pak. Jadi ini adalah satu amanah yang ditinggalkan kepada kami untuk kami laksanakan. Itu dari sisi Bima Sena. Nah, kesemuanya itu dapat berjalan dengan lancar dan baik berkat dukungan yang dipersiapkan selama 5 tahun itu dari Kementerian ESDM, di mana Kementerian ESDM itu yang melakukan koordinasi terutama kaitannya dengan pemerintahan, karena beliau sebagai pribadi pengemban anugerah Bintang Mahaputra itu mempunyai
hal yang dapat dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Satu Persarakan, dan juga melalui ini akan ada semacam koordinasi dengan pihak pemerintah. Jadi Kementerian SDM satu di antara yang kami memberikan satu apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya. Demikian juga pada PT Medco Energy International, karena beliau merupakan penasehat bagi perusahaan Medco untuk sekian lamanya itu, dan saya kira hubungan yang besar juga dapat lancar dalam segala upaya, terutama untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh almarhum pada kita semua itu. Juga kepada Bimasena tentunya, masyarakat pergumulan, karena dari situ kita bisa mendapatkan komentar-komentar positif mengenai beliau itu, termasuk sebagai legenda di bidang energi terutama pertambangan SDM, dan juga sebagai patriot nasional. Kemudian juga pada tetap memaksa pada Candrawasih Residence, sehingga semua pada waktu harus melakukan pemulasaran almarhum dan berjalan dengan lancar dan baik, dan semua dilaksanakan di tempat-tempat yang tadi. Dan juga pada Profesor Komarudin Hidayat, atas nama keluarga kami mengucapkan terima kasih besar-besarnya atas segala usaha yang Bapak berikan tadi, terutama juga mengenai wejangan-wejangan yang diberikan Pak Broto. Wejangan-wejangan ini juga merupakan satu hal yang kami terima selama ini. Kami tidak lupa juga bahwa dalam penyambutan Bapak tadi Ibu, dan juga di dalam segala hal yang telah kami ucapkan, mungkin ada kekurangan, mungkin ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak. Untuk itu, atas nama Bimasena dan keluarga dari Bapak Suroto, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Bapak Suroto, isi cerita dari beliau itu tadi satu semangat yang Pak Komarudin saya kira berikan dalam tosenya tadi, dan saya kira kami juga merasa bahagia sekali bahwa apa yang diamanahkan oleh Bapak Suroto telah dapat kami laksanakan dengan baik, sehingga kami dapat melaksanakan 40 hari memperingati kepergian beliau. Amanah beliau untuk Bimasena itu akan kami teruskan. Pak Suroto akan dijadikan sebagai sebuah kenangan abadi dari Bapak Suroto itu, dan ini akan dibuat semacam Suroto Room yang akan memberikan semacam Suroto Legacy. Mbak ini Mas Sunarto telah lama dengan kita, dan dua pengemudi Pak Malik yang telah menjadi pengemudi, teman, bodyguard, dan Pak Sultani yang telah mengabdi kepada Bapak selama 27 tahun. Terima kasih. Terima kasih Bu Ruti. Jadi begitu besar circle of love, jadi cinta kasih yang diberikan oleh Pak Broto tadi itu selama beliau
masih bersama-sama dengan kita semua. Ke Iran, pergi ke Irak, kemudian waktu ada sidang OPEC perkenalkan pada menteri dari Saudi Arabia, Venezuela dan lain-lain. Jadi mendapatkan salah satu dari message video dari Fatih Birol yang merupakan sekarang menjadi ketua atau kepala dari International Energy Agency di Paris. Dulu adalah anak buah Pak Broto waktu ada di OPEC. Sekarang jadi chairman dari ST Director. Atas sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ibu Rati dan keluarga. Untuk saya banyak sekali hal yang akan terus mengingatkan dan memberi kesan yang sangat mendalam dengan Pak Broto. Bagaimanapun juga sebagai anak muda di Indonesia, saya tahu bagaimana masa Pak Broto Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat dihormati. Kemudian saya mendapatkan kepercayaan sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan dan tinggal di Jakarta. Punya kesempatan beberapa kali untuk ngobrol, makan siang, makan malam dengan beliau. Saya punya klub kecil bersama beliau, namanya Klub 90, di mana di situ ada Pak Prof. Subroto, Prof. Sumarlin, dan Prof. Emil. Kita biasa janjian makan siang di jam 12, biasanya 12 kurang 5. Bapak-bapak ini sudah siap di depan pintu. Mbak Rati selalu antar bapak, lalu kita ngobrol, biasanya selesai jam 4 sore. Banyak hal saya belajar dari beliau. Salah satu yang saya pelajari adalah kehalusan jiwa beliau dan juga determination. Biasanya orang yang lembut, determinationnya tidak. Tapi Pak Broto ya punya kelembutan, punya determinasi, punya hal yang selama 4 jam ngobrol itu seringkali bahaya sekali hal yang untuk saya akan selalu saya kenang menjadi bahan untuk saya belajar, dan terakhir saya menyesal karena pada acara ulang tahun beliau pun masih sempat bernyanyi lagu Lir-lir Tanju Lewang Sumilir, dan itu akan saya kenang karena beberapa kali beliau mention busus. Saya ini merasa bukan siapa-siapa, tapi rupanya beliau juga hipnotis. Dan ya terakhir saya menyesal sekali karena kita berjanji untuk ke Pangandaran lagi bersama-sama, namun karena waktu, karena kesempatan tidak sempat dilakukan. Mohon maaf Mbak Rati bahwa kita ini tidak bisa meluluskan keinginan Bapak yang terakhir. Padahal saya sudah berjanji nanti yang ke-100 saya akan datang lagi. Broto selalu bicara tentang banyak hal, bukan sekedar he mean it. He always say and he mean what he say. Dan dengan semua kearifannya, dengan semua story in the background, membuat kita juga lebih mudah untuk mengerti dan bahwa hidup itu tidak bisa, tadi Pak Komarudin benar bicara, exercise kesosialan kita, exercise pemikiran kita, selain juga fisik. Dan saya pikir beliau dalam usianya 99, waktu terakhir saya bertemu di acara ulang tahun, masih sangat energik, masih memorinya sangat bagus, dan pointingnya tentang banyak hal di negeri kita, untuk kehidupan manusia, tentang energi tentu sangat luar biasa.
dan Pak Rati dan keluarga, saya ucapkan terima kasih telah diperkenankan untuk berkenalan dengan Bapak dan berkawan dengan Bapak. Beliau adalah sahabat, guru, teman diskusi yang sangat luar biasa. Banyak hal biasanya kita mendapatkan kekuatan dan dorongan, juga supporting backup adalah dari kawan dan sahabat kita. Untuk saya, Pak Profesor Subroto adalah salah satunya. Terima kasih. Semoga semua amal beliau diterima Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Pak Rati dan adik-adik kalau mau sekedar berlibur ke Pangandaran, monggo saya tunggu di Pangandaran. Mohon izin saya buka masker. Bapak-bapak yang tidak ingin buka masker tidak apa-apa, tapi insya Allah tidak ada virus di sini. Sujudnya sambil duduk, tetapi karena sujudnya tidak bisa sakit. Tapi kalau sudah duduk bisa. Cerita ini dibagi dalam 3 sesi. Sesi malam ini minta memohon kepada Allah yang Maha Kuasa agar Profesor Subroto diberi tempat yang terbaik di sisi Allah, yang budi segala kesalahannya, dan seluruh keluarga yang ditinggalkan dan juga rekan-rekan diberi kekuatan iman kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. Menang Pak Subroto, saya sedih. Rekan menganggap rekan-rekan itu saudara. Tidak ada yang tidak merasa ini. Saya percaya seperti juga tadi yang tausiah yang disampaikan oleh Profesor Bawarudin mengenai mati, mengenai wafat, mengenai pulang dan sebagainya. Pak Subroto sebagai Menteri Pertambangan dan Energi digantikan oleh Pak Ginanjar Kartasasmita. Satu pesan pada waktu Pak Ginanjar, saya tanya, betul nyupir saya? Kenapa? Karena ini muda dan katanya lulusan terbaik Unhanas. Wah, isi Pak, minta syarat. Apa syaratnya? Saya minta sebagai dirjen, tapi semua fasilitasnya fasilitas direksi Pertamina. Ini boleh sebagai dirjen, tapi fasilitasnya semua dari Pertamina. Setuju Pak? Jadi sekjen OPEC bersedia, tapi ada kondisi seperti saya. Kondisinya apa Pak? Saya tidak mau lapor kepada Board of Governors, Dewan Gubernur. Maunya lapor kepada Dewan Menteri. Itu nanti kita atur Pak. Pak Ginanjar itu begitu aja. Nanti kita atur Pak. Pokoknya bisa nggak mau jadi sekjen itu bisa. Ya oke lah, tapi kondisi saya jangan lupa. Ya Pak. Langsung saya diajak sama Pak Ginanjar meng-approach para menteri OPEC, baik dari Arab Saudi maupun Libya maupun semuanya, didatangi ke hotelnya masing-masing, ke kamarnya masing-masing. Kita minta supaya mereka setuju Pak Broto jadi sekjen OPEC. Semua mengatakan bahwa setuju, karena kita sudah kenal sama Pak Broto sebagai Menteri Pertambangan, sebagai Menteri OPEC. Kalau mau jadi sekjen, alhamdulillah. Tidak mau lapor kepada Dewan Gubernur, maunya kepada Dewan Menteri. Itu susah. Ben kan beliau itu 2 kali ketua PDIP.
Transcorp. Beliau juga menjadi presiden OPEC, menjadi sekjen OPEC, dan pendiri DPC. Saya tidak akan bisa lupa, tidak mungkin saya lupakan sikap beliau itu, bahwa walaupun sudah menjadi pejabat tinggi di mana-mana, tetapi beliau tetap bersikap rendah hati. Dan Ibu yang kami hormati, Ibu Rati, ada 2 orang sahabat lainnya dari almarhum Bapak Profesor Dr. Subroto yang dikarenakan perbedaan waktu dan padatnya kesibukan, beliau berdua secara khusus menyiapkan dan mengirimkan rekaman video. Bismillahirrahmanirrahim. I'm the Secretary General of OPEC. We have lost an OPEC icon, an Indonesian patriot, and a truly great man. To Mrs. Rati Dr. Subroto's wife, his family, friends, and all who mourn his passing, on behalf of OPEC and all the staff at OPEC and the member countries, I offer our deepest and heartfelt sympathies. As friends and family gather to pray for Dr. Subroto following 40 days since his passing, OPEC shares your grief. But Dr. Subroto was one of the most significant figures in the history of our organization. This is a sad occasion, but we also take the opportunity to thank Allah Almighty for the great gift of Dr. Subroto's life, his many contributions to our organization's betterment, and the inspiring example he left for successive generations to come. His was a life well lived, and he had a starring role in many historical moments of the oil industry, particularly during his tenure as Secretary General from July 1988 to June 1994. Way ahead of his time, he was also a champion of OPEC and non-OPEC cooperation since the 1980s. One can trace a through line from the seeds of dialogue with the non-OPEC countries that Dr. Subroto planted to the Declaration of Cooperation signed on the 10th of December 2016. On the 8th of September last year, the staff of the OPEC Secretary were honored to listen to Dr. Subroto as he joined us for a virtual town hall meeting just days for OPEC's 62nd anniversary and his 99th birthday. Many of the veterans who remained from when Dr. Subroto was Secretary General provided their personal recollections of working with him, and what they said was a moving testimony of his decency, kindness, humanity. Excellencies, ladies and gentlemen, good evening from Paris, International Energy Agency headquarters. This is a sad day for world energy industry. To Mr. Subroto, a great man, a leader of global energy industry. I would like to thank Minister Tashif for inviting me to share a few words about Dr. Subroto. Ladies and gentlemen, some 35 years ago, I met Dr. Subroto at the OPEC Secretariat in Vienna. It was my first serious job, and he was my first boss in life. I learned a lot from Dr. Subroto. Try to be a good energy professional. Try to stick to facts. Distinguishing facts from fiction, and at the same time being a good human being. I was truly impressed. He had the still same brightness, still same questions, still looking at the details as he was
many years ago when he was leading the OPEC Secretariat. I am very sad that we lost Dr. Subrata, but at the same time I am very happy that I met Dr. Subrata and learned from him. Alhamdulillah 40 hari wafatnya Bapak Profesor Dr. Subroto. Wah, berarti sama saya tahun 74. Berarti berapa tahun? Dia lebih paling senior. Pak Indonesia. Jadi yang masih hidup. Bapak?